Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan untuk sama-sama dapat hadir ke masjid ini melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tarawih dan witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat salam mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid dan tunggu-tunggu saudara, anak-anak kami sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita telah memasuki malam ke-26 ya. Dan beberapa saat lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini. Dan satu hal yang menarik juga pada malam hari ini, barangkali presiden kita sudah ditentukan. Mungkin banyak teman-teman kita yang barangkali karena antusias sekali lupa hadir ke masjid karena mengikuti penentuan pemimpin kita pada malam hari ini. Saya pikir begitu. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi nilai ibadah Ramadan dengan sebab-sebab yang lain. Kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang berbahagia. Pada saat saya berdiri di sini, saya tidak tahu lagi mau sampaikan bagaimana. Karena memang sayogianya kita mengakhiri Ramadan ini dengan mengharapkan semua tuntunan pada bulan Ramadan itu kita akan selesaikan dengan baik. Tentu kita semuanya paham bahwa banyak sekali tuntunan Ramadan yang diberikan, yang dianjurkan, yang diperintahkan, sehingga mungkin di antara kita ada yang mampu menyelesaikannya secara baik dan juga ada mungkin saudara kita yang hanya mampu menyelesaikan sebahagiannya. Tapi ada dua hal yang paling penting pada akhir Ramadan ini, yaitu di mana pada akhir Ramadan ini kita ada dua tugas yang paling penting. Tugas kita yang pertama adalah tugas mengintip Lailatul Qadar, dan tugas kita yang kedua adalah menyiapkan sedekah zakat fitrah yang akan kita selesaikan pada penghujung Ramadan nanti. Barangkali dua hal inilah yang menjadi sisa masalah yang perlu kita selesaikan. Oleh karenanya kaum muslimin, saya coba pada malam hari ini kita akan berbicara sejenak menyangkut tentang tugas-tugas sosial kita itu, yaitu tugas-tugas zakat, infak, dan sedekah itu, yang barangkali ini merupakan tugas-tugas sosial yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zallazi yuqridullahu qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Allah dalam ayat ini mencoba meminta-minta kepada manusia. Tetapi permintaan Allah di sini bukan karena dia miskin. Dia tidak perlu sesuatu, karena memang dia kaya.
Tapi Allah meminta orang-orang siapa saja katanya yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Allah memintakan siapa di antara kita yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Allah akan melipat gandakan pinjaman itu kepada orang yang memberikan pinjaman. Allah lah yang memberi rezeki dan Allah pula lah tempat kita kembali. Saya pikir ayat ini cukup menusuk pada relung hati kita kaum muslimin, karena memang Allah sendiri memintakan supaya kita turut serta untuk meminjamkannya. Pinjaman yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah pinjaman yang sifatnya pemberian yang kita berikan kepada orang lain dengan tujuan sosial. Inilah yang dimaksudkan pinjaman di sini. Allah tentu tidak perlu sesuatu, karena Dia adalah Maha Kaya dan juga Maha Pengasih. Kaum muslimin sidang tarawih yang berbahagia. Ayat ini mencoba menganugerahkan sebuah pemikiran bagi kita bahwa betul-betul Allah menginginkan hubungan sosial itu berjalan secara baik. Bahwa Allah menginginkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantu saudara-saudaranya yang kurang berkemampuan. Karena itulah sifat dari kita memberikan pinjaman kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah pula lah tempat kita kembali. Kaum muslimin, puasa yang kita lakukan ini adalah puasa untuk mendidik jiwa. Orang yang mampu melaksanakan puasa dan telah mampu mengamalkan hikmah puasa itu, maka jiwanya itu sudah terdidik. Apa yang terdidik? Terdidik jiwa untuk saling memahami keadaan saudaranya. Dalam bahasa sehari-hari adalah peka terhadap sosial. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Allah menciptakan manusia ini dari dua unsur penting. Unsur yang pertama disebut unsur ruhiyah. Unsur ruhiyah ini mungkin tidak ada seorang pun yang mampu mendeteksi, karena dia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menyebutkannya dengan nyawa. Unsur ruhiyah ini adalah unsur yang paling berharga. Dia tinggi karena datangnya dari Allah. Permintaannya juga permintaan yang mulia, yang tinggi. Unsur yang kedua diciptakan manusia adalah khuliqal insana min tin. Diciptakan manusia ini dari tanah. Tanah adalah rendah, malah lebih rendah dari telapak kaki manusia. Kita tiap hari menginjaknya, dan kita tahu bahwa tanah menginginkan sesuatu yang rendah itu. Jiwa-jiwa yang rendah, permintaan-permintaan yang rendah. Oleh karenanya, maka haus lapar itu adalah permintaan dari unsur tanah. Sementara ibadah, saling menolong dan ta'abbud kepada Allah secara umum adalah itu permintaan jiwa. Setiap hari kita berhadapan dua tantangan ini. Satu tantangan, apakah kita akan mengikuti kehendak tanah ataukah kita akan mengikuti kehendak ruh.
Orang-orang yang tidak berpuasa, dia cenderung mengikuti kehendak tanah karena dia tidak tahan kalau lapar dan dahaga. Orang-orang yang mengikuti kehendak ruh, dia senantiasa beribadah, melaksanakan segala sesuatu, mendidik jiwa, mendidik kepekaan sosial yang ada dalam dirinya. Oleh karenanya kaum muslimin, andai kata hikmah puasa ini sudah kita peroleh, maka sayogianya kita tidak sayang lagi terhadap tuntunan tanah itu, tetapi kita lebih cenderung kepada tuntunan ruh itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang berbahagia. Sedekah atau infak itu adalah mengambil sebahagian kekayaan untuk membantu saudara kita yang tidak berpunya. Kita harus bedakan sedekah itu dalam dua pengertian. Ada pengertian sedekah itu karena lillahi ta'ala. Tapi ada pemahaman sedekah itu untuk dipuji dan disanjung. Sedekah yang karena Allah itu adalah sedekah yang banyak tapi ikhlas. Sedekah yang karena Allah itu adalah sedekah yang banyak tapi ikhlas. Dulu orang bilang begini, sedekah sedikit ikhlas jauh lebih baik daripada sedekah banyak tidak ikhlas. Itu dulu. Sekarang sedekah banyak ikhlas jauh lebih baik daripada sedekah sedikit ikhlas. Dua-dua ikhlas. Pasti jauh lebih baik yang sedekah banyak ikhlas itu. Abu Bakar radhiyallahu an dalam perang Tabuk, Rasul pidato, kita akan menghadapi peperangan Tabuk. Kita tidak memiliki alat peperangan. Kita tidak memiliki apa-apa. Pasukan kita berjalan kaki, tidak ada kendaraan. Lalu para sahabat masing-masing pulang ke rumah. Abu Bakar langsung balik dan dia bersedekah seluruh hartanya. Itu ikhlas dilakukan. Dia bersedekah banyak ikhlas. Utsman bin Affan pulang juga ke rumahnya. Sampai ke rumah, dia melihat untanya ada lebih 300. Diambilnya 300 ekor itu, disumbangkannya, diinfakkannya kepada Rasul untuk perjuangan dalam peperangan Tabuk. Itu juga dilakukan secara ikhlas, sehingga para pasukan Islam pada saat itu merasa gembira sekali. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pertama anjuran bersedekah, anjuran berinfak dalam Islam. Kita tahu bahwa Rasul setelah pindah ke Madinah oleh orang-orang Ansar, karena sudah diikat dengan persaudaraan itu, maka orang Ansar akan menghadiahkan segala sesuatu keperluan orang-orang Muhajirin. Rasul mendapatkan sepetak tanah. Maka tanah yang dimiliki oleh Rasul itu langsung diinfakkan. Dan barangkali inilah masjid yang sekarang ini yang kita akui dengan Masjid Madinah. Umar bin Khattab mendapatkan sepetak tanah di Khaybar. Tanah Khaybar itu adalah tanah yang cukup indah. Ibarat kita tanah jalan Daud Bereh. Harganya mahal, strategis lagi, semua orang merasa rindu. Umar mendapatkan tanah secantik itu. Tapi Umar langsung melakukan infak untuk kepentingan sosial. Kaum muslimin, sejarah ini berlangsung terus sampai pada masa Islam itu berkembang. Makanya Mesir jaya dengan banyaknya infak, banyaknya wakaf. Orang-orang kita dahulu banyak harta-harta wakaf, banyak
kekayaan aset-aset wakaf yang dikelola sekarang ini. Tapi pada akhir-akhir ini wakaf itu sendiri sudah menurun. Maka kita menduga apakah memang pemahaman wakaf kita itu yang keliru atau memang kredit manusia ini yang bertambah. Ada dua kemungkinan. Dulu orang wakaf sepetak tanah. Langsung sepetak tanah. Kalau tidak ada sepetak tanah, tidak jadi wakaf. Barangkali kita sekarang tidak punya lagi sepetak tanah. Dengan sebab itu kira sekarang kurang wakaf. Kita lihatlah wakaf yang ada ini wakaf di bawah tahun 60-an. Tidak ada lagi wakaf-wakaf setelah itu. Apakah memang kita sekarang ini tidak memiliki apa-apa? Jawabnya lebih banyak sekarang kita miliki daripada orang-orang dahulu, saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita dulu. Namun ada satu hal yang saya merasa bahwa saya melihat ayat Al-Quran yang menjelaskan innal insana khuliqa halu'a wa iza massahu syarru jazua. Ini adalah sebuah ayat yang menceritakan bahwa pada dasarnya manusia itu kikir. Iya, asal manusia itu kikir. Karena asal manusia kikir, maka berat sekali dia untuk menyumbangkan sesuatu kepada pihak lain. Karena kikirnya itu. Oleh karena itu, maka puasa ini mencoba mendidik jiwa kita sehingga benar-benar jiwa kita ini menjadi pemurah. Benar-benar jiwa kita ini menjadi dermawan. Sehingga saudara-saudara kita itu mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang kita rasakan. Saya pikir ya, ini cerita dulu. Dulu ada orang wakaf sepetak tanah. Apakah kita sekarang boleh mewakaf 1 meter? Setengah meter? 1/4 meter? Saya kira bisa. Tapi kenapa hal itu tidak kita lakukan? Apakah memang dulu ada orang wakaf dengan benda-benda yang baik? Apakah sekarang kita tidak boleh mewakafkan 1 tahun 1 toko? 1 tahun sewa rumah, 1 tahun sewa mobil. Saya kira itu juga bahagian dari wakaf. Akan tapi hal demikian ini tidak mulai kita pahami. Dengan demikian maka kita masih menganggap bahwa wakaf itu adalah harus sepetak tanah yang barangkali untuk sekarang ini kita tidak punya. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, inilah yang menjadi bahagian penting kita akan mencoba lakukan ke depan. Kita belum tahu bagaimana besarnya pahala dari wakaf yang kita lakukan, besarnya pahala dari infak yang kita lakukan, besarnya pahala dari sedekah yang kita lakukan. Oleh karenanya di hadapan kita ini sudah ditunggu oleh sebuah kewajiban. Kewajiban kita adalah kewajiban zakat fitrah. Apakah kita merasa bahwa kewajiban itu sesuatu yang memberatkan, ataukah kewajiban itu sesuatu yang mendorong jiwa kita untuk melakukannya? Cenderung kita ini melakukan sesuatu untuk membayar zakat fitrah itu dengan mencoba mengambil cara yang termudah. Kita ambil saja beberapa orang berikan untuk fitrah, yang lain yang nggak usah aja. Ini namanya adalah melakukan tindakan yang keliru dalam melaksanakan zakat fitrah itu. Oleh karenanya kaum muslimin, marilah kita akan coba melunakkan jiwa kita. Marilah kita akan mencoba membina jiwa kita. Marilah kita akan mencoba membangun semangat kita. Saya pikir dengan itu jiwa kita akan terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar ibadah puasa yang kita lakukan ini
menjadi ibadah yang mampu mendidik jiwa kita ini menjadi jiwa yang dermawan, jiwa yang pemurah, jiwa yang kasihan kepada saudara. Inilah beberapa renungan yang dapat saya sampaikan kaum muslimin pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini kita semuanya dapat mampu melaksanakan zakat fitrah secara baik. Dan tidak hanya itu, mampu bersedekah secara lebih banyak. Sehingga sedekah kita ini akan mampu membakar dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini. Akhirnya, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan salat tarawih kita. Mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.